Apa kabar Bapak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Apa kabar Ibu? Wow, cantik-cantik di sini. Masya Allah. Iya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Insya Allah dalam waktu berapa? Sampai jam 12 kan? Sampai jam 12. Berapa? 1,5 jam. 1,5 jam, Insya Allah. Kita akan belajar Bapak Ibu tentang merevisi proposal hidup. Dan ini statusnya darurat Bapak Ibu. Statusnya apa? Darurat kan? Ada UGD apa IGD? Ini kondisinya darurat. Terkait dengan apa Bu? Proposal hidup. Pernah bikin proposal itu? Tiap hari. Tiap hari. Masya Allah. Luar biasa. Banyak dari kita selama ini gak pernah bikin proposal karena gak masuk dalam kepanitiaan pembangunan masjid ya. Biasanya kalau ada panitia pembangunan masjid baru bikin apa? Proposal, atau bikin panti asuhan, atau bikin pondok pesantren baru bikin proposal ya, baru bikin proposal. Oke, Bapak Ibu, insya Allah pelajaran ini saya ambil Bapak Ibu dari kasus nyata. Kasus apa? Nyata. Saya temukan ini kasusnya 2004 sampai sekarang 19 tahun. 19 tahun. banyak ya. Waktu itu saya berkesempatan haji pertama. Saya belum pernah umroh, belum pernah haji sebelumnya. 2004 saya berkesempatan berangkat haji. Ketika nama saya muncul di Kemenak, saya ditunjuk sebagai ketua rombongan, memimpin 40 orang, dan sekaligus saya diminta untuk khutbah di Arafah bagi 40 orang yang saya pimpin, satu tenda pada waktu itu. Saya dikasih teks khutbah Arafah, begitu saya baca seperti umumnya khutbah Jumat, banyak bertebaran obat tidur. Bapak di masjid juga dengan kalau khatibnya khutbah ada yang tidur nggak? Iya. Redaksi yang saya baca di teks itu mengandung banyak obat apa? Tidur. Masa di Arafah mau tidur? Saya nembung kepada mereka, boleh nggak saya bikin sendiri? Saya kepingin khutbah di Arafah itu yang apa namanya? Greget. Khutbah itu yang greget sedemikian rupa gitu ya. Kondisi kita bukan kondisi baik-baik saja. Bukan kondisi baik-baik saja. Yang paling sepuh siapa di sini Bapak Ibu? Ibu-ibu yang paling sepuh, pindah dulu sini ya Bu. Wolong doso, Masya Allah. Di usia wolong doso, kira-kira jenengan selama ini berjuang boten bales ibune yang melahirkan jenengan, dibales boten, dibekani boten, bekani. Kira-kira pun lunas apa kere? Hah? Dada. Terus saya kira pinten. Kinten-kinten sakit lunas bukan nanti. Perkiraan sebelum meninggal dunia akan lunas nggak kita membalas orang tua? Nah, ini berita buruk. Dan kita bisa dihakimi atau dihukumi dengan anak durhaka, merugikan. Wah, ini Dewi dirugikan loh. Kepingin buatan menjadi sebab untungnya orang tua. Tahu caranya? Belum. Mau tahu? Insya Allah jenengan bisa membalas nanti kepada kedua orang tua jenengan bukan 100%, bisa sampai 700%, bisa ribuan kali lipat. Mungkin kan dengan pertolongan Allah? Sudah pernah minta tolong kepada Allah, ya Allah bantu hamba, saya ingin membalas ibu saya 1000 kali lipat dari pengorbanan mereka. Kira-kira Allah bisa nolong? Sudah minta tolong? Nunggu apa?
Nunggu diajari dulu, alhamdulillah. Nunggu forum hari ini. Dia nunggu forum hari ini. Oke, nunggu forum hari ini. Oke, saya berharap yang sama. Dulu jenengan punya guru nggak selama ini? Punya. Minimal membimbing agama. Sudah dibalas dan lunas? Mau dibalas nggak? Sudah berapa persen kira-kira membalas mereka? Belum tahu. Nah, kalau kita tembung ya Allah bantu hamba, tolong hamba untuk bisa membalas semua guru-guru hamba minimal 700 kali lipat pengorbanan mereka. Kira-kira kalau Allah kita bebani balas mereka 700 kali lipatnya, Allah mampu enggak? Sudah ditembung? Masalahnya kenapa Ibu? Belum tahu, Masya Allah. Saya bersyukur berpengalaman pertama ke Tanah Suci Bapak Ibu ketika kebetulan saya gelombang kedua. Gelombang kedua artinya langsung ke Mekah. Dan rame-ramenya ketika saya masuk komplek Ka'bah itu, ya Allah, tubuh kayak lengket satu dengan yang lain. Jadi perputaran manusia itu kayak arus pelan-pelan, gak bisa cepet-cepet. Kenapa? Full, depan kita full, kanan kiri full, belakang full. Saya sambil, karena saya sudah pelajari mana tempat-tempat mustajab di Ka'bah itu, mana yang harus saya target. Dulu saya punya pengalaman di kampung saya di daerah Tuban, Ibu. Belakang rumah itu Bengawan Solo. Saya punya keterampilan nangkep ikan. Jadi kalau arus deras itu kayak apa nangkep ikan dan ikannya posisinya di mana? Kalau ada satu keluarga bambu ambruk Bengawan Solo itu disukai tempat ikan-ikan patin dan segala macamnya. Bagaimana mengambil ikan tetapi jaring tidak kebantol ke sana itu? Saya punya keterampilan itu di belakang rumah. Nah, ketika saya putar di sekitar Ka'bah, saya pakai teori Bengawan Solo. Bagaimana menggunakan arus ini mengantar kita ke tujuan tanpa merebut haknya orang lain, tanpa menyakiti orang lain. Ini kan kendaraan ya, kita melipir side-side gitu. Mungkin kan? Mungkin. Dengan penuh kesabaran dan senantiasa nembung ya Allah, bantu hamba, tolong hamba. Goal hamba itu, goal hamba ini, goal hamba ini. Maka saya nunggang jalan tadi arus yang ada untuk mencapai ke tujuan. Tapi kalau kita nggak punya tujuan, kira-kira harus jalan dari belakang, kira-kira kemana arahnya, Bu? Ya hubung-hubung aja kan? Kalau kita tidak punya hak goal. Tapi kita juga nggak boleh merebut haknya orang lain. Mereka juga undangannya Gusti Allah. Tapi kalau dibandingkan dengan mereka, ototnya lebih gimana, Bu? Wow, dari Afrika. Setelah saya sambil putar pertama, kedua, saya pelajari mana yang lebih dulu saya target. Akhirnya saya memutuskan target ke Multazam. Target kemana, Bu? Multazam. Multazam itu adalah pojok pojok Hajar Aswad itu ke pintu Ka'bah. Space-nya nggak terlalu lebar, tapi namanya Multazam. Dan disunahkan iltizam di situ. Perut kita nempel, bau kita nempel, pipi kita kayak apa? Kayak cecak. Iltizam itu seperti itu. Nah, di situ jaluk apa wae diwenehi. Doa apapun di ijabah. Masya Allah. Saya sudah sejak dari kampung, sejak dari Bawen sudah. Pokoknya targetnya mana, Pak? Multazam, Hijr Ismail, Musala Jibril. Sudah saya daftari mana tempat-tempat yang harus saya buat sejarah. Kita ketemu tempat yang mustajab harus membuat apa, Pak? Sejarah. Kalau jenengan, Ibu, ibunya anak-anak kan? Ada yang sudah punya cucu? Berapa, Bu? Masya Allah, kalah saya. Saya 4. Ya Allah. Cucunya, neneknya cucu.
Sudah. Neneknya ulama warasatul anbiya nomor wahid dunia sudah? Sudah belum? Menjadi neneknya cucunya jenengan itu ulama nomor 1 dunia. Sudah atau belum? Pernah kepengen begitu? Pernah disampaikan kepada Allah? Nah, itu masalahnya. Ada keinginan tapi belum pernah disampaikan kepada. Nah ini maksud kita dengan darurat. Kita butuh perbaiki proposal kita sebelum berangkat ke tanah suci. Jenengan kepingin setia kepada pejuang yang dulu memerdekakan Indonesia atau jadi pengkhianatnya? Pejuang. Bagaimana memakmurkan NKRI setelah mereka merdekakan? Karena saya ketemu jamaah haji, jamaah umrah lah yang mengabadikan penjajahan ekonomi di Indonesia. Di tempat-tempat yang paling mustajab itu mereka gunakan untuk mempertahankan apa? Para penjajah jangan pergi, jangan tinggalkan NKRI, nganggur kagak nanti orang Indonesia. Kelasnya orang Indonesia kerja di pabrik atau mau bikin pabrik? Aduh, kerja di pabrik atau bikin pabrik? Ketika jenengan di tempat mustajab mintakan pekerjaan bagi anak dan cucunya, yang bikin pabrik adalah Prancis, yang bikin pabrik adalah India, itu berarti setia kepada para pejuang atau berkhianat bagi para pejuang? Jenengan loh yang masih kontrol, bukan saya loh. Itu saya temukan Bapak Ibu yang dirahmati Allah tahun 2004 itu. Dan gara-gara temuan itulah akhirnya kita rintis SHU Baitullah ini. Jenengnya apa? Sekolah. Kenapa harus sekolah di sini Bapak Ibu? Jangan sampai di tempat yang paling mustajab itu lah kita malah berbuat buruk bagi Indonesia. Andai jenengan ditakdirkan menjadi ibunya Presiden Republik Indonesia yang solehnya minta ampun, cerdasnya minta ampun, kemampuan memimpin luar biasa. NKRI yang mayoritas muslim, gara-gara presidennya kayak menekui, dibimbing menjadi orang-orang yang bertakwa, penduduk negeri yang bertakwa kepada Allah. Dan sukses merampungi PR NKRI. Jadilah NKRI memimpin dunia dengan rahmatan lil alamin. Presidennya adalah cucunya jenengan. Dan gara-gara sukses menemui duwe tiket masuk surga Firdaus. Kersa mboten duwe putu sukses memimpin NKRI dan dapat tiket masuk surga. Kira-kira nih Gusti Allah kita tembung permintaan kayak begitu, kira-kira Allah mampu memberi enggak? Jenengan mau? Sudah diminta selama ini? Kenapa? Kalau jenengan dikasih begitu cukup satu atau butuh 18 lapis kayak Nabi Ibrahim? Dikasih anak, cucu, anaknya cucu, cucunya cucu, Nabi dan Rasul jumlahnya 12. Jenengan duwe keturunan 18 yang jadi RI 1 sukses membangun Indonesia. Dan bangsa Indonesia si Muslim melebur suara Firdaus. Kira-kira jenengan sebagai neneknya bangga atau sedih? Mau bangga dulu? Revisi apanya dulu? Proposal hidup kita. Jangan menyalahgunakan tempat istimewa. Saya khutbahi 40 orang, manut. Siapkan doa terbaik. Buat sejarah baru bagi masa depan kita. Pada manut-manut saya pikir paham Bapak Ibu. Selesai khutbah, selesai sholat, saya sampaikan, Ibu, Bapak, mohon maaf, saya akan wukuf di luar tenda. Kalau di dalam saya khawatir ganggu jenengan, ajak ngobrol. Monggo saya kasih 1 jam pertama fokus doa dan penyuwunan kepada Allah. Siapkan doa-doa terbaik, permintaan-permintaan yang terbaik. Padahal manggut-manggut tadi setuju apa nggak setuju? Paham apa nggak paham? Kudune kan? Begitu akhirnya saya keluar, pamitan, saya di luar tenda, saya mengajar di luar. Saya sempat ingin tahu situasi umum. Ketemu dengan orang-orang Malaysia.
Terjadi dialog kecil saya dengan orang-orang Malaysia itu, dan kemudian saya tanya, dipakai apa fasilitas doa di Arafah yang pasti diijabah oleh Allah, permintaan yang pasti diberi oleh Allah itu dipakai apa? Doa apa, minta apa? Kata orang Malaysia, kami doakan anak keturunan kami dimudahkan oleh Allah membuat sesuatu yang bermanfaat bagi seluruh dunia. Sesuatu yang bermanfaat bagi seluruh dunia. Bagus atau tidak bagus? Saya bilang amin dan saya jempoli doa. Setelah itu mereka bilang lagi, kami doakan anak keturunan kami dimudahkan oleh Allah mencipta jutaan lapangan kerja baru. Jutaan lapangan kerja. Bagus atau tidak bagus? Saya amini dan saya jempoli doa. Cuman di pikiran saya mulai sibuk. Kira-kira 40 jamaah saya yang ada di tenda, kira-kira doanya sekelas itu di atasnya atau di bawahnya? Tadi sudah saya khutbah wah, berbusa-busa dan manggut kira-kira doanya di atas itu sama dengan itu atau di bawah itu? Saya kaget ketika masuk di dalam tenda. Ternyata doa tertinggi mereka adalah mendoakan anak dan cucu laki-laki menjadi anak dan cucu yang soleh. Nek perempuan solehah. Sebelahnya nek pelana hafid. Hafid itu berapa? Satu dia. Nek wedok hafidah. Ini orang Indonesia lucu ya. Jangan lupa sing siki menurut dari Gusti Allah. Soleh dewe, solehah dewe, hafid dewe, hafidah dewe. Kira-kira pantas disampaikan kepada Allah yang pemilik 99 pemilik asmaul husna itu? Patut nggak? Kira-kira Indonesia yang sekarang jumlah penduduknya 281 juta bisa dipimpin oleh orang sekedar soleh dirinya sendiri? Artinya doa di tempat sana bukan untuk menyediakan pemimpin yang baik. Misalkan saya mendoakan anak saya bukan soleh tapi nyoleh ke Indonesia, boleh nggak? Jangan pilih yang mana? Wani ngomong mana nih? Allah bisa? Halo? Insya Allah. Ibu jenengan melahirkan dewe 9 bulan di kandung. Jadi jenengan ada kesempatan ngelus setiap hari ya. Bu, waktu ngandung dilus-lus ya? Bu, berapa sasi? Ya Allah, niki titipanipun panjenengan. Sanes gadane kula. Sanes papa ini suami ya. Peparingi sinten? Allah. Ya Allah, jenengan ngetos kula didik diri pribadi mawon gagal. Lah kok diamanai anak kira-kira? Halo. Jenengan sukses belum mendidik diri sendiri? Jadi ulama? Jadi pengusaha? Jadi pemimpin? Lah nek diri sendiri belum berhasil ngurusi anak kira-kira? Hah? Allah Akbar. Ya Allah, kula nerima rela jenengan amanai anak. Tapi kula nyuwun sak dagine nggih, ngono kok. Ojo mentahan ra iso didik tapi nek Gusti Allah menawi sak matenge saged mboten? Lahir wis khusuk, kira-kira saged mboten? Gusti Allah itu apa mboten? Mbok ditemu? Wah, beda. Lah selama ini gimana apa? Satu jagat ini ilmu ini agama satu jagat di satu kata kira-kira dari awam atau ulama? Ulama, saya ini dari apa? Awam, berarti ada kesatu berarti? Lewat, ya kesatu. Di bidang akal pemikiran kita ini orang yang pemikir, cerdas, memahami masalah, golek ke solusi atau pusing ada masalah.
Kita kesehatan terbaik, mental terbaik, se-Indonesia. Nah, belum apa-apa. Jadi apa yang disatu sejatinya? Nah ini yang dibutuhkan jadi pemikiran Bapak Ibu. Kita selama ini banyak doa satu jagat, tetapi nggak ada yang agama kita awam, akal pikirannya jumut, jiwa raga jaga malam, ronda malam, nasi ini dino. Ada beban sidik, keluhannya luar biasa. Mencerminkan padahal lagunya Indonesia bangunlah untuk keluarga kita, untuk memikul tanggung jawab Indonesia Raya. Sudah kita kerjakan lagu itu? Tapi pernah nyanyi? Tapi nyanyi ya? Ada nyanyi ya? Enggak ada. Oh yang di sebelah sana ada yang tadi itu. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu yang kemudian saya rasakan. Kebetulan saya tadi begitu bijak kemana? Ke Multazam pertama. Setelah saya putar, insya Allah saya ke Multazam dulu. Dan saya lihat di Multazam tenang. Kalau di sebelahnya Hajar Aswad, ya Allah rebutannya sikut-sikutan. Begitu bisa mencium, Allah Akbar. Mau betul raiso. Orang tidak jalan, tunggaknya dur. Jadi orang pada pakai ihram itu tunggaknya lewat kepala banyak orang. Tenang dulu, Pak bilang, saya nampaknya butuh mengkaji lebih jauh ya tentang pengalaman di Bengawan Solo, seperti apa ilmu yang bisa kita pakai yang diajari oleh alam. Kita bisa menggunakan fasilitas yang paling istimewa ini dan murni menggunakan hak kita tanpa merebut orang lain, dan kita tidak akan izinkan hak kita dirampok oleh orang. Kita datang memenuhi undangan, kita akan libatkan Allah dalam proses menggunakan fasilitas itu. Insya Allah, ya Bu, dan saya lihat di Multazam antri. Asal mau apa? Antri. Akhirnya begitu saya ikut antrian di mana? Multazam mungkin kurang lebih ada sekitar 12-an orang berbaris menunggu giliran untuk bisa nempel apa Bu? Nah, dan kalau ini pojok Hajar Aswad, ini pintu Ka'bah, maka posisinya di mana? Iya. Nah di sini 1, 2, 3 kurang lebih ada 12 orang yang antrian. Saya daftar paling belakang. Tapi saya pastikan yang di depan saya tidak akan saya rebut haknya. Saya akan bantu dia mendapatkan haknya. Saya akan kawal dari belakang. Kan suka ada yang berobos ya? Enggak, saya bantu. Sambil saya doa, istighfar, minta tolong kepada Allah, hamba akan datang menggunakan haknya hamba. Bukan untuk mendengarkan cerita keutamaan Multazam. Saya ingin menggunakan hak saya. Saya ingin membuat sejarah dari tempat yang dikatakan mustajab ini. Mungkin nggak sampai 2 menit di depan ada yang keluar, selesai. Akhirnya apa? Begitu maju 1 langkah ini, saya sudah menyimpulkan dalam benak saya, berarti saya tidak akan sampai, hanya masalah waktu saja. Butuh sedikit kesabaran dan butuh menolong, bantu orang lain. Hadisnya Nabi mengatakan Allah akan membantu seorang hamba yang mau membantu orang. Iya. Akhirnya yang di depan saya justru saya jadikan sebagai lahan untuk berbuat baik, membantu mereka. Subhanallah Ibu, satu persatu selesai tinggal. Walaupun belakang buka lagi diisi oleh yang lain. Nah begitu bisa nempel Ibu, subhanallah, saya bahagia sekali. Datang orang dari Afrika, gede, dhuwur, nggak kepengen nempel. Dia tertarik modelan kiswah. Bajunya Ka'bah itu yang dilempit itu, dia masih bisa jangkau. Saking apa namanya? Jadi waktu haji itu Ka'bah kakiannya bawah dibuka, maka orang yang disayat, orang yang dicolong dan segala macamnya. Apa itu? Haji nyolong apa itu? Iya. Mau disayat itu dibawa pulang di jimat, Bapak Ibu. Pengalaman itulah akhirnya Ka'bah diapakan? Diringkis ya. Enggak semuanya ya, pokoknya bagian aurat dan bagian bawah dibuka itu untuk supaya enggak dicolongi oleh menimbulkan keinginan jahat. Kayak apa Bu? Nyolong kiswah, ibu apa? Pesiguan dan segala macamnya.
Nah, Masya Allah Bapak Ibu, ada orang itu ternyata dia nggak ingin nempel, tapi senang dengan apa? Dua tangannya dilantong itu, jadi badannya sudah gede, tambah kembang. Saya yang kecil di depannya kelihatan oleh orang lain. Nggak kelihatan orang lain, jadi kayak saya dikutuk. Saya, ya Allah, datang bantuan dari Allah. Nah, di situ saya memulai Bapak Ibu, ya Allah, bantu hamba. Tolong hamba bisa mensyukuri telinga. Bisa mensyukuri? Kita wajib mensyukuri telinga, betul? Separuh telinga, sepertiga telinga, 2/3 telinga, 100% harga telinga. Mau kita kembalikan BEP atau kita kasih untung Gusti Allah? Halo. Kira-kira kalau Gusti Allah kita tembung, bantu hamba, tolong hamba bisa memberdayakan, menggunakan telinga ini untuk menolong agamamu, untuk memberi manfaat bagi NKRI, untuk memberi manfaat bagi umat Islam seluruh dunia. Berapa Bapak Ibu umat Islam seluruh dunia? Banyak. Hari ini mencapai angka 2 miliar Bapak Ibu. Umat Islam seluruh dunia sekarang ada berapa? 2 miliar lebih. Umat manusia ada 8 miliar lebih. Nah, dengan senang telinga ini bermanfaat bagi pribadi, bagi keluarga, sak RT, sak RW, sak kelurahan, sak kota, sak kabupaten, sak provinsi, sak Indonesia, atau seluruh dunia? Seluruh dunia. Kira-kira meneng wae butuh ngendikan yang Gusti Allah butuh nembung? Sudah nembung? Banyak PR-nya Ibu. Banyak PR-nya. Saya sampaikan, ya Allah, tolong hamba, bantu hamba bisa mensyukuri telinga ini minimal 700 kali lipat regone kube. Tadi saya jadi regone kube berapa? Ada yang tahu selain Allah? Allah tahu nggak kan? Allah tahu. Jadi kalau kita lipatkan 700 kali lipatnya, Allah tahu juga? Masya Allah. Masya Allah. Hal yang sama pada meripat. Ya Allah, bantu hamba, tolong hamba mensyukuri meripat ini, menggunakan untuk menolong agama Allah dan kemanfaatan bagi umat manusia minimal 700 kali lipat regone apa? Meripat. Begitu akal pikiran kita, otak dan kalbu kita. Begitu lisan kita. Bu, jadi kan sampai gini kira-kira wis pirang kata-kata. Jadi menghentikan itu sekarang kata-kata Pak sampai usia sekarang ini. Hah? Pengaruhnya mas dunia. Sak kelurahan, sak kecamatan, mana ya? Tapi kalau andai kata-kata kita ini berasal dari ayat-ayat Allah dan sunnah-sunnah Nabi kita pengaruh sedunia atau sak RT? Sudah nanti kan? Jadi kalau untuk diri sendiri belum menghentikan, untuk anak, untuk calon cucu, ditunggak ekonomi, supaya yang keluar dari desanya nggak ada kecuali kebenaran, nggak ada yang keluar dari desanya kecuali kemanfaatan bagi umat Islam seluruh dunia 2 miliar, bahkan bagi seluruh umat manusia yang totalnya lebih 8 miliar. Kalau jenengan nanti bertanya wong tua jenengan yang dulu mendoakan hanya soleh solehah, jenengan balas dengan cucu jenengan insya Allah bermanfaat bagi seluruh dunia. Kira-kira lunas apa lunas? Dulu orang tua jenengan mendoakan dapat pekerjaan saja, jenengan balas cucu yang satunya insya Allah menciptakan 10 juta lapangan kerja baru, mencukupi kebutuhan pangan halal dan thayyibah bagi NKRI. Kira-kira cukup untuk membalas ibu kita yang hanya mendoakan kita dapat pekerjaan? Turah Bapak. Oh, kemudian terus 18 lapis kayak Nabi Ibrahim mendapatkan hadiah Nabi dan Rasul 18, dimulai dari Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub, yang ketemu hanya 3, 15 yang lain nggak ketemu, hanya dikit proposal. Hanya itu apa? Proposal doa. Sampai Nabi Muhammad itu detail sekali proposal doanya Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nggak butuh nasihati anak. Bu, pernah nasihati anak? Pernah nilainya anak?
Lebih sering mana? Nasihat apa nyanyi? Hah? Nyanyi. Puas nggak? Jenengan pernah dapat dalil bahwa nyanyi anak itu akan bermanfaat? Yang bermanfaat dari orang tua untuk anak itu doanya apa nyanyinya? Doanya apa nasihatnya? Nah, nyanyi? Tidak ada dalil. Nasihati kalah bahasanya kalau anak-anak. Kosakata mereka lebih banyak, pengetahuan mereka lebih banyak. Yang kita sampaikan nggak didengar oleh mereka. Terus rajamani. Tapi kalau jenengan ganti, bukan nasihati anak, jenengan kepingin duwe ulama warasatul anbiya kayak Imam Syafi'i, boleh nggak? Jenengan tuku wae buku biografi tentang Imam Syafi'i. 1 orang pengarang, 2 orang pengarang tentang Imam Syafi'i, jenengan beli 11 buku dibaca kabeh. Dari proses bagaimana Imam Syafi'i lahir, bagaimana Imam Syafi'i belajar, bagaimana Imam Syafi'i jadi ulama, bagaimana Imam Syafi'i membuat madhab, bagaimana Imam Syafi'i menyebarkan madhabnya. Dari 11 buku yang kita baca, kita utuh akan dinilai Allah nih. Walaupun nggak ada gambaran Imam Syafi'i dari 11 referensi ini, tolong jadikan cucu saya lewat jalur anak pertama ini nanti sekelas Imam Syafi'i, bahkan 13 kali lipatnya. Kira-kira Allah bisa? Kalau itu akan terjadi sebagai doa jenengan di umrah besok ini, kira-kira umrahnya akan bersejarah kan? Hah? Jadi umrah-murah atau umrah larang ini? Hah? Murah. Jadi umrah yang murah insya Allah. Nah, saya berharap Bapak Ibu jenengan bukan hanya mengumrahkan fisik, umrahkanlah hatinya. Jangan hanya mengumrahkan apa? Selama ini jenengan kenal haji ibadah fisik. Akhirnya orang belum belajar ilmu fisik. Manasik rakyat rumah oke. Rakyat kita. Sebayang lunas pasti berangkat toh. Usah rombongan berangkat. Nah, untuk bilang bentar Bapak Ibu, ini nanti hajinya haji fisik. Oleh Umar bin Khattab dikatakan bukan haji, tetapi rombongan penggembira. Umrah juga begitu, nanti orang yang berbekal ilmu, iman, takwa untuk umrahnya, dia muktamir. Jika dia tidak seperti itu, maka dia hanya rombongan penggembira. Saya untung sama biru deh. Bukan, sama-sama rugi. Sama-sama rugi. Kerjasama yang buruk, naudzubillah. Saya untung syaitan, naudzubillah. Wong di tempat paling mustajab kok timbul berkhianat. Wong di tempat paling mustajab kok untuk mengkerdilkan anak. Jangan kepingin anak cucu itu kerdil apa besar, ya raksasa yang berpengaruh seluruh dunia. Besar. Soleh apa nyolehke? Selain itu iya apa? Soleh. Memberi lapangan kerja atau mendapatkan lapangan kerja? Selama ini mendapatkan pekerjaan. Jadi yang mengkerdilkan, menjadikan anak cucu kita ini kerdil, bonsai siapa? Orang tua. Betul orang tuanya? Masa orang tua tega begitu? Nah. Ya, saya berharap dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Umrah ibadah berjuta keutamaan. Semoga dimudahkan oleh Allah menggunakannya. Bapak Ibu, sampai ke Baitullah bukan berarti benar-benar umrah. Ini butuh keterampilan, butuh ilmu, butuh keyakinan untuk bisa memberdayakan, mengefektifkannya ini. Itu butuh pertolongan Allah. Nah, pertolongan Allah hanya diberikan kepada mereka yang memenuhi persyaratan. Nabi umrah sebelum berhaji, ya. Sebelum apa? Berhaji. Sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menunaikan ibadah umrah sebelum menunaikan ibadah haji. Jadi umrah dulu apa haji dulu Bapak Ibu? Kenapa? Bukan karena
haji daftar tunggunya lama. Bukan itu jawaban yang benar. Tetapi mengikuti sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Beliau bisa melaksanakan ibadah haji pada zamannya? Bisa, tapi beliau tidak melaksanakannya. Ada pemunduran. Didahulukan apa? Umrah. Kenapa? Karena dalam umrah ini nanti Bapak Ibu, dimensinya bukan hanya jenengan dengan Allah, tapi ada dimensi jenengan dengan umat. Nabi Muhammad bukan hanya dengan Allah. Kalau dengan Allah, wow, berangkat diri selesai. Tidak. Dalam umrah ini ada dimensi sosial. Ada tugas sosial yang harus diemban oleh Nabi dalam konteks urusan apa? Haji. Ibu, andai besok dengan umrah dan umrah dengan sempurna, umrah dengan apa? Sempurna. Dapat umrah yang mabrur, insya Allah. Dan itu umrah pertama dan terakhir. Padahal kita meninggal masih 30 tahun yang akan datang. Kira-kira pahala yang kita umurkan saat umrah, ketika kita mati 30 tahun berikutnya, pahalanya masih ada atau sudah habis? Halo? Masih ada atau sudah habis kira-kira? Kalau bisa jaga. Kalau bisa, dia ngerumpi. Selama ini ada ngerumpi nggak? Harus ada merendahkan orang nggak? Umrah kita akan disumbangkan kepada orang yang kita rumpi dan akan yang kita rugikan. Ditransfer kepada rekeningnya orang yang kita rumpi, yang kita rendahkan, yang kita rugikan. Tapi kalau jenengan ditakdirkan oleh Allah setiap tahun bisa berangkat umrah, kira-kira ketika umrah berikutnya pahala umrah kemarin masih nggak? Mudah-mudahan. Kalau masih ditambah dengan hasil umrah ini, besok berangkat umrah lagi, iya, kira-kira bisa membalas orang tua? Insya Allah. Jangankan ibu sendiri, ibu pertiwi tadi dengan mendoakan cucu bisa mencukupi kebutuhan pangan Indonesia dan itu tiket masuk surga Firdaus, mencukupi kebutuhan obat-obatan. Kemarin Indonesia pakai vaksinnya siapa? Cina tuh hubungannya dengan Allah dekat kayak. Komunis mereka bisa membuatkan vaksin bermiliar-miliar penduduk dunia. Hebat banget ya. Indonesia kemarin jenengan sudah ada yang terinspirasi atau minta kepada Allah supaya cucu jenengan bisa bikin vaksin dan itu kita masuk surga Firdaus. Boleh nggak Indonesia menjual obat bagi luar negeri sana? Karena kebutuhan yang kaya tercukupi dan itu obat terbaik yang pernah ada di muka bumi karena membuatnya orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Jenengan kepengen anaknya masuk surga Firdaus karena sebagai ulama atau sebagai pembuat obat? Sama-sama Firdaus akhirnya ujungnya. Seneng yang mana? Dua-duanya anak S10. Yang satu jalur ini, yang satu jalur itu, yang satunya jalur ketiga jalurnya mencanda. Cukup impor atau akan ekspor insya Allah. Dan itu tiket masuk surga Firdaus. Itu butuh kemungkinan, butuh kapasitas di akal pikiran, butuh kapasitas jiwa raga, butuh keterampilan tangan. Kira-kira Allah kalau disuruh nih bisa ngasih? Jadi selama ini Allah nganggur kayaknya, diunggulkan. Permintaan kita terlalu apa? Kecil. Perhatikan Bapak Ibu, data di situ. Bahkan beliau mengulang-ulang sebelum berhaji. Beliau Bapak Ibu Rasulullah SAW setelah hijrah ke Madinah 4 kali melaksanakan ibadah umrah. Padahal 3 kali ya. Yang keempat bersamaan dengan melaksanakan ibadah haji. Jadi perhatikan di situ, tahun ke-6 Hijriah belum haji, tapi beliau umrah. Tahun ini umrah pertama beliau setelah hijrah dengan membawa 1.400 jamaah laki-laki. 1.400. Dengan biasa bawa rombongan berapa? Allahu Akbar. Mungkin nggak umrah berikutnya dengan TL-nya? Kiranya. Keuntungannya apa? Bukan masalah gratisnya. Kita membimbing mereka 45 orang, 50
orang, 90 orang, dengan pulang umrah membawa pahala 90. Allahu Akbar. Ini kecerdasan yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Muhammad. Sejak awal jadi umrah bukan hanya dimensi hubungan kita dengan Allah, tapi ada hubungan sosial. Kemudian umrah yang kedua Nabi tahun ke-7 Hijriah, belum haji juga, membawa rombongan 2000. Jadi kalau Nabi pulang dari umrah itu Nabi membawa pahala umrah berapa? 2001. Padahal di Mekahnya hanya umrah berapa? 1 kali. Tetapi pahala yang dibawa 2000 siji. Cerdas bukan? Nah ini yang kita dicontohkan oleh Muhammad SAW. Makanya insya Allah kita nyuwun kepada Allah membimbing panjenengan bukan hanya bisa umrah besok ini. Kita berharap bekal panjenengan layak jadi TR. Layak jadi apa? Tolidan. Hanya butuh proses ya, proses nanti pembimbingan, pencontohan, sehingga insya Allah jenengan akan diberikan oleh Allah kemudahan nanti pada tahap-tahapan berikutnya untuk membimbing. Nih, tiga beliau tahun ke-8 belum berhaji juga Bapak Ibu. Tapi ini kalau saya sebut umrah dalam tanda petik tanda petik apa? Umrah kecelakaan. Artinya nggak sengaja keluar dari Madinah menuju ke wilayah dekat Mekah bukan untuk umrah, tetapi untuk membagikan ghanimah, rampasan perang Khaybar. Ya, apa namanya? Membagi ya, rampasan perang dibagikan kepada masyarakat termasuk ke wilayah dekat dengan Mekah bersama para sahabat yang lain, tidak untuk umrah. Nah, sedang menginap di sebuah tempat dekat dengan Mekah, hati beliau apa namanya? Bergejolak rindu untuk tawaf di sekitar Ka'bah. Beliau tanpa membangunkan yang lain segera bersiap menggunakan kain ihram menuju ke Ji'ranah, mengambil miqat di Ji'ranah. Beliau melafazkan labbaika umratan dari mana? Ji'ranah. Dan kemudian di tengah kegelapan malam itu beliau dengan kendaraannya untanya menuju ke Masjidil Haram, melaksanakan tawaf di sekitar Ka'bah 7 kali, salat 2 rakaat, kemudian sa'i 7 kali, Safa Marwah, dan kemudian cukur. Selesai cukur, balik ke tempat menginap bersama para sahabat. Sebelum subuh beliau sudah sampai ke lokasi lagi. Ketika para sahabat bangun, ngertinya Nabi tidur bersama mereka. Dan malam itu beliau umrah. Yang saya takut sendirian. Gak ada penjelasan dari sekian referensi yang saya baca terkait dengan umrah yang ketiga, tapi semua mengatakan ada umrah ketiga ini. Dan kasusnya kayak begitu, bukan sengaja berangkat dari Madinah untuk umrah sehingga bisa diumumkan. Nah, tahun ke-9, ini kan 6, 7, 8 kosong tahun berapa Bu? 9 Hijriah. Tidak ada umrah, tidak ada haji. Kenapa? Karena tahun itu disebut tahun delegasi. Saya sebut tahun panen. Tahun apa? Panen raya. Beliau menyebarkan dakwah 13 tahun di kota, ya, 8 tahun di kota Madinah. Panen Jazirah Arabia masuk Islam Bapak Ibu. 1 tahun full itu rombongan delegasi dari berbagai kabilah datang ke Madinah menemui Nabi untuk menyatakan setia dengan beliau, mengikuti agama yang diajarkan oleh beliau. Jazirah Arab goyang Bapak Ibu. Kayak apa masuk agama. Nah mungkin kalau orang datang dari berbagai daerah ke Madinah, Nabi berangkat ke Mekah untuk umrah? Gak mungkin. Oh beliau yang mengajak mereka masuk Islam. Gak ada kesempatan untuk berhaji maupun umrah tahun ke-9 itu full waktunya habis untuk menyambut para wufud. Disebut Amul Wufud ya, tahun para delegasi datang. Tadi hitungannya berapa pertama? Rombongannya 1.400 laki-laki. Tahun ke-7 2.000 jamaah laki-laki. Nah, gara-gara beliau absen dari umrah dan haji karena harus nyambut para delegasi orang masuk Islam, tahun ke-9, tahun ke-10 beliau baru resmi mengumumkan akan berangkat haji dan mengundang semua orang untuk berhaji. Kira-kira dengan kata ada pengumuman dari Nabi, beliau tanggal sekian akan berangkat haji. Kira-kira dengan akan ikut rombongan atau lain?
Ibu-ibu terusnya, ikut betul? Hah? Ibu-ibu kira-kira kalau ada pengumuman dadak kayak begitu hanya kurang sepekan kurang lebih, beliau mengumumkan akan berangkat haji dan mengajak seluruh umat Islam jangan ada yang ketinggalan, semua ikut haji. Kira-kira jangan berangkat betul? Di hari itu jenengan harus melahirkan anak, kira-kira berangkat betul? Ambil tua dan HPN-nya persis hari yang ditunjuk oleh Nabi berangkat haji. Kira-kira berangkat betul? Iya ceritanya. Bawa dulu bayi. Ada seorang namanya Asma. Ada orang namanya apa? Bin Uwais. Asma binti Uwais. Siapa itu, Bapak Ibu? Ada Asma binti Abu Bakar. Ada Asma binti Uwais. Istrinya Abu Bakar. Jadi Masya Allah, Abu Bakar punya dua Asma. Satu Asma istrinya, satu Asma anaknya. Iya. Itu hari itu akan melahirkan. Tetap datang. Berangkat ikut rombongan, baru sampai tempat untuk membaca niat haji, ngelahirin ibu di situ. Jadi ngelahirin sakit apa enak? Masih bisa melanjutkan perjalanan setelah perjalanan jarak 8 hari. Setelah dengan diperas tenaganya habis kayak begitu, sabung nyawa masih kuat ke Mekah 8 hari jalan kaki. Amin. Ini benar, kalimat itu benar. Kalimat itu benar, apalagi ada kendaraan, ada onta, ada kuda yang bisa ditunggangi. Masya Allah. Begitu sampai di sana, lahiran. Yang lain sibuk mandi, besar untuk apa namanya persiapan ihram. Tapi Asma binti Uwais apa? Lahiran. Itu harus lahiran, bingung. Caranya ihram piye? Lagi apa Bu? Nifas. Belum pernah dengar dari Nabi ajarannya mau nifas ini ihramnya piye? Akhirnya suaminya Asma siapa? Abu Bakar. Suami, tolong deh bisikin Nabi tak oke, ojo rame-rame. Caranya ihramnya kan nifas piye? Akhirnya Rasulullah mengatakan sama dengan yang lain, mandi besar. Setelah mandi besar, tutup sumber darahnya biar nggak kececer kemana-mana, amankan. Bukti caranya di zaman itu kan belum ada pepes ya. Ada caranya ada. Ini bagian dari cara Allah langsung ada fitrah manusia bagaimana mengamankan, membersihkan dan segala macamnya. Nah, diajarkan oleh Nabi tutup sumber darahnya ya supaya nggak kececer kemana-mana. Terus langsung niat tanpa sholat karena posisinya sedang apa Pak? Nifas, langsung mengucapkan labbaika. Kalau umrah, labbaika umratan atau labbaika Allahumma umratan. Dua redaksi boleh. Bisa labbaika umratan, bisa labbaika Allahumma umratan. Kalau haji labbaika hajjan atau labbaika Allahumma hajjan. Kalau mau qiran labbaika umratan wa hajjan atau labbaika Allahumma umratan wa hajjan. Langsung talbiyah sepanjang perjalanan berapa Bu? 400.000 ditempuh dalam 8 hari setengah. Berangkat dari Madinah tanggal 1, kurang lebih sampai di Makkah tanggal berapa? 9. Umrah kira-kira bisa berapa hari? Kalau 9 hari dan 12 hari. Berarti dari Indonesia lebih dekat daripada berangkat dari mana? Dari Madinah. Zaman itu ketika mereka harus jalan kaki sebagian besar. Kalau kalau naik kendaraan harus nunggu yang lain yang jalan apa? Jalan kaki. Jadi reposan dari Madinah atau dari Indonesia? Allah Akbar, berbahagia Bapak Ibu bisa naik pesawat dan ini butuh disyukuri ya, butuh disyukuri. Oke, Bapak Ibu, Masya Allah, inilah Nabi haji sekali saja setelah hijrahnya itu bawa 114.000. Ngantongi pahala haji berapa? Setelah beliau wafat, kira-kira masih ngantongi pahala haji bagi haji kita dalam umrah kita sekarang? Nah, nawaitu umroh dengan besok itu akan putus selesai umroh.
umroh atau akan ditiru oleh orang lain? Ini yang saya berharap dengan proposalkan harus benar-benar berbekal Bapak Ibu. Saya menyediakan diri kalau dengan nanti ada yang butuh personal, apa namanya, bimbingan tambahan, saya menyediakan diri. Dia sudah mendapatkan bimbingan semuanya, masih butuh juga. Saya dengan senang hati dihubungi siapapun yang antara panjenengan yang membutuhkan apa namanya, bimbingan tambahan supaya apa Bu? Bekal kita benar-benar standar, ya? Bekal kita benar-benar matang, insya Allah. Saya berharap manfaatkan waktu sebaik-baiknya. Dimensi atau kondisi ibadah umrah dan haji. Ada 3 dimensinya, Ibu. Dalam umrah dan haji ini ada hubungan dengan Allah, ada hubungan dengan sosial. Kita tahu dalam Islam itu lebih banyak yang sosial ketimbang kewajiban kepada siapa? Allah secara langsung. Ibadah mahdhah itu jumlahnya sedikit, tapi ibadah sosial 40 rumah tetangga di depan, 40 rumah tetangga belakang, 40 rumah sebelah kanan, 40 rumah sebelah kiri. Saya berharap Bapak Ibu nanti kita nyambung setelah dengan pulang umroh. Kita akan kemudian bikin program sekolah pasca umroh. Nanti masuk sekolah haji, insya Allah. Kita buatkan program kelas sekolah haji untuk ikut haji plus. Haji apa? Data tubuhnya berapa? Kurang lebih 5 sampai 7. Nah, kita akan buatkan kelas sebulan sekali, insya Allah. Dan di situ nanti kita akan bimbing panjenengan menguasai pokok-pokok ajaran Islam tentang rukun iman yang 6, rukun Islam yang 5, dan tentang tata cara membangun keluarga yang Islami. Ini materi yang kita harapkan dengan setelah lulus tahun ke-5 atau tahun ke-7 sudah siap mengajarkan kepada 40 tetangga di depan, 40 rumah tetangga di depan, 40 rumah belakang, 40 kanan dan 40. Dan selama 5 tahun dan 7 tahun itu jenengan nyuwun kepada Allah, ya Allah, kula nyuwun griyane kula jenengan tambahi ruangan. Kula nyuwun griya kula panjenengan tambahin apa? Kangge ngumpulke 40.000 ini dengan paling orang duwe ruang yang cukup mengumpulkan berapa? Betul berhasil betul. Sampaikan kepada Allah Taala. Dan jenengan siap mengajarkan itu kepada mereka. Kumpul bukan dengan tetangga, bukan umum kita untuk belajar tentang pokok-pokok ajaran Islam, rukun iman yang 6, rukun Islam yang 5, dan bahkan tatanan membangun keluarga yang Islami kita yang aman. Insyaallah kita bimbing sampai menguasai itu. Karena goal kita adalah kalau jenengan hanya bisa mengamalkan, kalau mati putus Bapak Ibu. Gak banyak kerjasama kita kalau amalan itu kita kerjakan saja dan kemudian idza mata ibnu Adam inqata, ketika anak Adam meninggal dunia semua amalnya termasuk umroh dan haji putus atau menyambung? Putus. Kecuali yang kita ajarkan kepada orang. Nah, goal kita insyaallah jenengan kira-kira nembung Gusti Allah. Ya Allah, kula kok seneng tok keterangan Ustaz Adi Hidayat jelaske ayat, jelaske hadis kok kepenak banget. Pulau yakin itu bukan warisan dari bapak ibunya, itu pemberian engkau. Dan saya percaya seperti engkau bisa memberikannya kepada Ustaz Adi Hidayat, saya yakin engkau juga bisa memberikannya kepada jenengan atau kaya. Kepada saya itu mungkin kira-kira kaya apa? Wani boten, nanti kata dengan Gusti Allah. Kalau kira-kira Gusti Allah sih sakit boten Pak ditembung boten niku. Jadikanlah saya bisa menjelaskan ayat hadis mirip seperti ini. Buatan dia 2 kali lipatnya lah. Kira-kira Allah bisa ngasih? Ibu nih jenengan dongakin ngoten kaki suami, boleh nggak? Boleh. Butuh ngomong nggak? Rahasia jenengan kali Gusti Allah. Waktu ini jenengan suami jenengan pintar aja jelas di ayat hadis itu. Coba dari pertama nikah dijualkan begitu kira-kira punya pengaruh nggak? Tadi yang diterangkan selama ini. Kenapa? Bahkan bisa mengajarkan rukun iman, rukun Islam kepada tetangganya. Lengkap dengan dalilnya. Nah, ibu nyuwun kepada Allah, lidah tidak gampang kok nyanyikan itu. Bukan
minta hafid, tetapi muhafid yang memproduk jutaan hafid. Bukan minta hafidhah, tapi muhafidhah, perempuan yang bisa memproduk jutaan hafidhah. Boleh nggak Pak? Jadi jangan asal kalau kabeh ngomong dumake anake hafid, melu-meluan hafid. Dumake hafidhah, melu dumake. Lah terus di mana kita belajar doa ini? Maka saya berharap dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, semua ya kesempatan yang luar biasa dari Allah Taala. Ada bersama Allah, Ar-Rabb, dan ada bersama umat. Dan ini yang kita ingin dimuliakan oleh Allah. Kita punya pengaruh. Nanti Islam menyebar dari rumah panjenengan, berpengaruh di 5 benua. Disambung oleh putu, disambung oleh anaknya putu, disambung oleh putunya. Mungkin betul. Ada hadis Nabi pendek, Bapak Ibu. Ada hadis pendek yang dikatakan ana dakwatu. Coba dulu. Ana Abi Ibrahim. Ana dakwatu Abi Ibrahim. Ana dakwatu Abi Ibrahim. Ulang lagi. Ana dakwatu Abi Ibrahim. Saya ini efek. Saya ini akibat dari doa bapakku yang bernama Ibrahim. Bapaknya Nabi Muhammad siapa? Bapaknya Nabi Muhammad siapa? Bapak biologisnya Abdullah. Bapak ideologisnya Ibrahim. Nah, anak kita itu anak ideologis atau biologis? Halo? Dengan merawat anak selama itu sebagai anak biologis saja atau anak ideologis sekaligus? Biologis saja. Rugi Bapak Ibu. Kalau kita hanya melahirkan anak biologis, kayak mengko ditungake sekedar saleh, pekerjaan dan segala macamnya. Sekali lagi Indonesia nggak akan urus di tangan orang-orang kayak begitu. Maka perbesar pembangunan karena yang kita sungguhnya Allah. Allah itu kemampuannya wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemampuannya tak terbatas. Jangan perlakukan Allah seperti dengan memperlakukan batu. Pulau Rasul Haji 2004 itu ada tetangga saya yang nembung, Pak Ustadz tolong doakan saya supaya bisa segera haji seperti panjenengan. Paham buat panjenengan? Pak Ustadz tolong doakan saya supaya segera bisa berangkat haji seperti. Paham buat bahasa itu? Paham kan? Menurut jenengan wajar atau nggak wajar? Saya merasa nggak wajar. Bukan kurang. Saya malah menduga beliau sedang mabuk, sedang nggak sadar diri. Minimal beliau memposisikan diri sebagai tim, sedang nyetel rekaman. Berkali-kali kunjungan kepada orang lain pulang haji, mendengarkan orang nembung menakui. Akhirnya, saya cek. Ibu, jenengan kepengen haji tau? Tersinggung. Lu nggak bisa kepengen haji Pak Ustaz? Wah, kayak fatwa gitu. Pak Ustaznya saya bukan jenengan. Selama ini saya cari di lapangan orang yang kepengen haji dan benar-benar kepengen haji, saya tidak ketemu. Ngalor tidak ketemu, ngidul tidak ketemu, ngulon tidak ketemu, ngetan tidak ketemu. Tapi ini gue ngomong, tak omongan kosong. Kepengen haji, ya memang dong ngomong. Tapi perilaku dari ujung kaki sampai ujung rambut mengatakan tidak kepengen haji. Jangan ngandel sendiri. Omongannya apa perilakunya? Nah, biasa. Orang-orang yang ngendikan katanya kepengen haji itu hanya ngomong doang katanya orang. Perilakunya no. Tidak ada haji, tidak ada umroh. Lebih baik mie ayam. Saya tanya, sejak kapan Bu jenengan kepengen haji itu mulai rajin jawabin? Gimana jauh Pak Ustaz? Jauh kenapa Pak? Lama itu kan hari, pekan, bulan, tahun, puluhan tahun, ratusan tahun, cetor.
Sejak kapan jenengan pengen haji? Dia muda. Halo. Dia jenengan sekolah atau lain? Sama. Saya takut nih, saya kejar bukannya waktu itu momentumnya apa? Dengar ceramah, dengar khotbah, baca buku, oleh cerita orang pulang haji, akhirnya mak gerugel kepingin apa? Tidak punya momentum apapun. Hanya mengatakan, kan rukun Islam Pak Ustaz. Iya saya juga tahu, anak TK juga tahu itu rukun Islam. Tapi itu bukan berarti tidak kepingin haji. Bingung ya baik. Pulau kejuar akhirnya aku sudah belasan tahun. Terus kalau takoni, lah jenengan sejak kepingin haji, loh lagi ya. Sejak kepingin haji, itu apa yang jenengan kerjakan membuktikan bahwa jenengan kepingin? Jawabannya, gitu Pak Ustaz. Saya tanya, doanya apa? Gini pun ya Allah, mau tambah rezeki ben iso gaji. Selama belasan tahun, ini belasan tahun. Wis dijawab karo Gusti Allah, nggih dereng. Akhirnya kalau guyone, engkau kayak Gusti Allah yang baru Gusti Allah. Gusti Allah maha mendengar, maha melihat, maha kaya, maha pemberi, maha pemurah. Gak mungkin kalau dia hidup, kalau dia maha mendengar belasan tahun dongo lagi. Kira-kira Pak? Tiba-tiba kalau dongo ini nganggo apa? Lidahnya tok, begitu dari 15.000 ditabruk, nopo juga bakso. Yes. Oh, itu toh akhlaknya orang kepingin haji. Kalau itu, kalau tak apa nih, pun ngurus paspor. Biar Pak Ustaz dari tadi aturan nih. Bu, paspor itu di zaman itu 2004 hanya orang harus tekan di orang saya. Biar Belanda yang saya nonton, lakukan terus. Lakukan haji gitu pun saliannya. Arab pindah ke gunung diangkat sekaligus seperti pecah-pecah. Pecah-pecah pindah kalau gunungnya 10 gunung pun akan pindah. Jangan memikirkan yang mustahil dikerjakan. Yang bisa kita kerjakan kerjakan. Akhirnya Bu, kalau bimbing menunggu. Ison langsung paspor kan 5 tahun waktu niku nggih. Nek saniki lut. Allahu Akbar. Jadi saya kepengen haji segera urus Allah. Itu bagian dari membuktikan kita serius kepada Allah Ta'ala. Di duit 10.000, 2.000, 3.000, rebokin ke sore apa? Kasur, iya. Dan ketika bismillah ya Allah, ini kemampuan saya hari ini untuk mendekat, memenuhi panggilan. Boleh nggak kita membuktikan kepada Allah? Kalau kita suruh-suruh. Boleh. Terus kalau tetap rumah tadi sampai kalau takkan ibu, tidak kasih nyata akhir dalam TV dengan itu saya tahun 2004 kalau tak ada jalan nonton TV gambar dia nonton TV bukan menita kau nanti loh dia kadang kadang 3 jam kalau kadangnya oh itu tuh amalannya orang yang kepingin betul kan? Mana lebih mahal uang atau waktu? Dipakai nonton TV bukan takarut kepada Allah Taala dari ruang keadaan. Bu, begitu datang jadwal nonton TV, paten di TV nih. Wajib berpun yang dari kamar mandi, ambil air wudhu, terus jupuk sajadah, buat sepi sekitar 30 sama dari rumah. Mulai dengan salat sunnah mutlak 2 rakaat. Setelah itu duduk di atas sajadah menghadap kemana? Jadwal istighfar. Ini nonton TV 2 jam istighfar 2 jam. Ini nonton TV 2 jam istighfar Buat istighfar sesok nanti salawat. Tapi terang kesik ayat hadis tentang keutamaan istighfar dan keutamaan apa? Salawat. Supaya bukan karena anjuran saya, tapi dengan sami'na wa ata'na kepada perintahnya Gusti. Saya terangkan haji Bu itu ayat dan hadis. Ada ayat hadis panggilan berhaji untuk seluruh manusia, bukan orang Islam, bukan orang sugih. Sing diundang umrah haji siapa Bu? Menungso. Bukan orang Islam dan bukan orang beruang. Wa'adzin fil nas bukan wa'adzin fil muslimin. Wa'adzin fil nas bukan wa'adzin fil aghniya. Orang menungso sing diundang. Dan walillahi 'alan nas bukan
bukan walillahi alal muslimin, bukan walillahi alal agniya, tapi alal dengan menungso Pak, mungkin kalau menungso. Sudah dikaji ayat hadis tentang panggilan haji, dia dari Pak Ustaz. Jangan bilang belum punya duit. Ada ayat hadis tentang perintah berbekal, dan bekalnya bukan uang, takwa. Sudah dikaji ayat hadis tentang perintah berbekal, dia dari Pak Ustaz. Gara-gara apa Bu? Belum duit. Ada ayat hadis tentang tata cara hajinya Nabi. Sudah khatam dipelajari, gak ada Pak Ustaz. Berkata apa? Nanti duit. Nanti ada ayat hadis tentang keutamaan haji dan umroh. Dari keutamaan yang bersifat umum sampai keistimewaan bersifat apa? Khusus. Sudah dikaji? Tidak. Nah terus yang jangan pahami tentang haji apa kalau begitu? Ya hanya sekedar mengatakan itu rukun Islam. Padahal kalau dipelajari itu semua Bapak Ibu, jenengan nanti pulang hajinya, pulang umrohnya begitu loh. Saat itu mungkin jenengan bayangkan nanti pulang umroh, Arab bagi-bagi saja kira. Arab bagi-bagi tasbih kira. Arab bagi zam-zam per tetangga 5 liter. Saya berharap jenengan dari gambar tembok omah di gambar. Jenengan pulang umrah insya Allah doa jalur anak pertama ini ulama warasatul anbiya dan 18 lapis dikabulkan oleh Allah. Bayangkan di belakang jenengan ketika pulang umrah nanti doa jenengan tentang anak jalur apa tadi Bu Pak? Ulama warasatul anbiya nomor wahid dunia. Sampai bisa membuat perguruan tinggi terbaik, perguruan tinggi Islam terbaik ada di kota Panjenengan. Kira-kira kalau jenengan tanggung Allah begitu, Allah aku mau beri nggak? Saya sekarang ngirim anak, menantu ada di Sudan, kuliah di sana, belajar agama Islam, negara yang lebih miskin daripada Indonesia, dan mereka punya perguruan tinggi Islam yang bagus. Saya juga ngirim anak ketiga ke Mesir, ke Al-Azhar, untuk belajar agama Islam. Coba kalau ini mana Bu? Jadi saya mana? Semarang. Selok kiri. Coba kalau di Selok kiri ada yang lebih baik dari Al-Azhar, saya kirim ke Al-Azhar tapi kirim ke Selok kiri. Halo. Nyuwun kepada Allah Subhanahu wa taala Bapak Ibu, jalur ini ulama warasatul anbiya nomor wahid dunia yang bisa menyelenggarakan pendidikan Islam terbaik. Sehingga nanti umat Islam seluruh dunia akan mengirim anaknya kemana? Setuju Selok kiri? Ya, Selok kiri juga semuanya. Wallahu a'lam. Bapak dari mana Bapak? Ambarawa. Kepinginnya di Selok kiri apa di Ambarawa Pak? Apa di Kabupaten Semarang nanti? Pendidikan Islam terbaik nanti di bawah itu di Ambarawa. Saya bawa dulu. Iya, saya berlomba insya Allah ke arah sana. Jadi percayai Allah. Allah itu maha agung, Allah maha besar. Jangan dijalani sih. Dikabulkan oleh gawian. Itu kami woke. Korban orang tahu korban. Gara-gara doa ini siapa? Ibu bapak yang sing asal. Makanya itu Bapak Ibu, darurat betul diperbaiki Bapak Ibu. Darurat, segera diperbaiki. Jangan asal ngomong. Jenengan gak akan terbayar pengorbanan untuk pendidikan anak jika doanya jenengan cilik-cilik. Kenapa pantas Pak Ustaz? Saya banyak dosanya. Saya orang pinggiran, jalur sing gede. Jenengan banyak dosanya tentunya samune pahala yang akeh masih. Jangan sing akeh Ibu. Bismillah ya. Nanti yang satunya anak tuh mana jenengan? Jadi Presiden Indonesia ke depan dulu. 15 tahun yang akan datang kira-kira mungkin jenengan mau bertemu. Nah, saya berharap kita berlomba. Fastabiqul khairat. Habis ya. Oke, Bapak Ibu. Begitu juga insyaallah ini tema akan kita bahas juga